Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Kaputri dengan NIM 2130106034 dari kelas 21 Tibium 4B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan oogenesis. Nah, untuk itu kita mencari tahu dulu apa itu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina atau ovum di dalam ovarium, di mana pada oogenesis ini dia memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penggandaan. Nah, tahapan penggandaan. Tahapan penggandaan ini terjadi pada ovarium janin ketika masih di dalam kandungan. Tahapan penggandaan ini di mana sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia yang bersifat diploid. Yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan di mana oogonia mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yaitu diploid. Kemudian oosit primer mengalami fase istirahat sampai masa puberitas. Nah, tahapan ketiga yaitu tahap pematangan. Dimulai pada masa puberitas, saat masa puber, oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer atau badan polar 1. Nah, menjelang saat kelahiran, semua oosit primer yang telah mengalami profase pembelahan meiosis 1, namun sel-sel ini berhenti melanjutkan ke tahap pembelahan metafase dan masuk ke tahap istirahat selama profase. Oosit primer tidak menyelesaikan pembelahan meiosis 1 sebelum memasuki masa puberitas. Nah, meiosis 1 ini hanya pada masa puberitas. Saat puberitas, terjadinya proses pematangan yang melewati 3 stadium, yaitu primer atau preantral, sekunder, antral, dan pre-evaluasi atau follicle Graafian. Nah, meiosis 1 ini akan menghasilkan 2 sel anakan, yaitu oosit sekunder, dan 1 badan polar. Nah, kemudian setelah akan masuk pada tahapan meiosis 2, tetapi terhenti pada tahapan metafase sebelum ovalasi dan akan terselesaikan ketika setelah terbuahi. Jika tidak terbuahi pembuahan, maka sel akan bergenerasi 24 setelah terjadi evolusi. Nah, oosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit dan ootit menghasilkan ovum. Nah, yang sebelahnya lagi yaitu ada badan polar 2. Nah, badan polar primer ini dia menghasilkan badan polar yaitu menghasilkan 2 badan polar. Nah, ovum ini jika tidak dibuahi, maka sel-sel akan bergenerasi 24 setelah terjadi ovulasi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proses oogenesis. Saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.